Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Kiram dengan NIM 114220025 dari program studi Teknik Lingkungan angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan peta, yaitu digitasi di acara 1 praktikum sistem informasi lingkungan. Langsung saja kita buka. Untuk aplikasinya kita gunakan aplikasi ArcGIS. Oke, setelah kita masuk ini ada beberapa settingan yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama itu kita klik customize. Setelah kita klik customize, kita bisa ke custom mode. Setelah ke custom mode, pastikan semua yang dicentang seperti di layar ini tercentang terlebih dahulu. Oke, setelah itu sudah dirasa dicentang semua, kita close. Setelah kita close, kita bisa klik customize lagi, terus kita extension. Pastikan di extension ini semua format-format yang ada di sini tuh sudah tercentang. Setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita bisa melakukan atau memasukkan peta yang sudah kita siapkan. Langkah pertama, sebelumnya kita harus menyesuaikan koordinat sistem yang kita gunakan. Sebelumnya itu kita klik kanan pada layers ini, terus kita properties, terus kita ke bagian koordinat sistem. Setelah itu kita pilih project koordinat sistem, terus kita cari UTM. Setelah UTM kita cari WGS 1984. Kita klik, karena peta saya dari South, ketika saya memilih South, dan klik sesuai zona yang terdapat pada peta. Karena saya mengambil di daerah Bali, maka Bali tersebut masuk ke zona 50 South. Kita klik OK. Mohon maaf sebelumnya, ini kita klik kanan, terus kita add to favorite. Setelah itu apply, OK. Kita pastikan kembali, OK, sudah ada. Setelah itu kita bisa menginput peta yang sudah kita sediakan. Yang pertama kita klik kanan, terus kita add data. Setelah itu kita konekkan dengan data yang sudah kita buat. Saya menyimpannya di file saya, yaitu di di bagian sini ini. Kita klik OK. Setelah itu kita masukkan peta yang sudah kita siapkan. Kita klik, kita add. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita memasukkan peta, kita perlu menyesuaikan koordinat sistem berupa koordinat UTM agar petanya tuh bisa dengan tepat, istilahnya kayak gitu. Nah, caranya kita memerlukan tools yang namanya add control point. Kita klik add control point, terus kita arahkan ke koordinat UTM yang ada di bagian pojok kiri atas. Kita klik saja di koordinat UTM nya. Kalau teman-teman kesulitan untuk menggeser peta, bisa mengklik bagian kursor tengah dan digeser. Kita klik OK, kita masukkan koordinatnya. Kita klik kanan, masukkan koordinatnya, input. Sini koordinat untuk sumbu X pojok, kita bisa lihat di sini. Dia itu 210 100. Kita masukkan 210 100. Terus sumbu X-nya, sumbu Y-nya juga jangan lupa. Kita lihat di sini biar lebih jelas. 9119990. 9119990. Nah, oke. Kalau misalkan petanya hilang, kita bisa klik kanan di bagian petanya, terus kita zoom to layer. Setelah itu kita melakukan hal yang sama di bagian koordinat pojok kanan bawah.
kita menambahkan, pastikan tepat ya, misalkan tepat. Kita klik kanan, terus input datanya, x nya sama seperti cara tadi. Kita bisa lihat di sini agar bisa lebih jelas. Untuk sumbu x nya dia di 360 100 dan sumbu y nya dia berada di 902 9990. Nah, dia 902 9990. Kita klik OK, lalu kita zoom to layer lagi. Nah, apabila petanya sudah lurus, maka proses add point tadi itu sudah benar. Setelah itu kita melakukan pembagian daerah-daerah, kita kelompokkan. Di sini saya akan mengambil daerah yang berwarna ungu, berwarna hijau, dan berwarna abu-abu kebiruan ini. Kita bisa ke menu katalog, terus kita pilih di mana datanya mau disimpan, terus kita klik kanan, terus kita new, habis itu kita klik save file. Setelah itu, karena kita akan membagi wilayah, maka yang kita gunakan di sini poligon. Jangan lupa mengganti nama menjadi batas administrasi. Batas administrasi. Oke, kita edit. Pastikan ini sesuai sama peta yang kita gunakan. Karena peta saya berada di zona 50, maka saya menggunakan 50 ini, 50S. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita mulai mengelompokkan ini. Kita bisa klik kanan di bagian sini, terus kita edit picture, terus kita start editing, kita klik ini, terus kita pilih yang polygon. Setelah itu kita bisa langsung mendigitasi peta ini, bebas mau mulai dari mana, yang penting ujungnya sama. Kita klik secara perlahan, otomatis ini akan nanti terbagi. Semakin banyak titiknya maka semakin detail. Jadi kita pelan-pelan saja. Kita bisa geser. Mungkin ini bisa dipercepat saja karena lumayan lama. Geser. Kita lakukan secara perlahan-lahan agar hasilnya maksimal. Usahakan jangan sampai mengklik di bagian yang sama agar titiknya tetap berlanjut. Kita klik 2 kali untuk mengakhiri. Oke, selesai. Setelah itu kita bisa save. Kita stop dulu editingnya. Di mana ini? Editor. Oh, ini. Kita bisa stop editing, kita save. Nah, setelah itu kita bisa mengganti warna dari area ini. Kita bisa klik di sini dan fill colornya kita nonkan.
agar terlihat bagian petanya, peta aslinya. Terus untuk garisnya saya memilih menggunakan garis yang warna hitam dan ketebalannya itu 2 agar lebih kelihatan. Kita klik OK, maka akan otomatis terlihat seperti ini. Kalau misalkan mau melihat lebih jelas lagi, teman-teman bisa men-unchecklist petanya. Oke. Setelah itu kita perlu membagi zona-zona ini karena terdiri dari 3 wilayah. Yang kita gunakan ialah kita start editing lagi. Setelah itu kita pilih cut polygon, cut polygon tools ini kita pilih, terus kita klik dulu. Maaf. Kita klik, kita selanjutnya kita bagi daerah ini sama seperti langkah sebelumnya, namun toolsnya berbeda. Usahakan sedetail mungkin. Kalau misalkan mau diakhiri, kita klik 2 kali. Oke, kita membagi juga area ini karena merupakan daerah yang berbeda, sama seperti langkah yang tadi. Kita klik 2 kali. Oke, sudah terbagi menjadi beberapa wilayah. Setelah itu kita coba unchecklist untuk memastikan sudah terbagi. Oke. Setelah itu kita ke editor, kita stop editing, kita save. Setelah itu kita juga perlu untuk memasukkan beberapa informasi di sini berupa jalan dan sungai, dimana kita bisa seperti langkah tadi, kita ke katalog. Setelah itu kita ke dimana mau disimpan filenya, kita klik di sini di file yang saya buat, terus kita klik new, terus kita pilih save file. Setelah kita save file, kita ganti ininya menjadi, karena berupa garis, kita mengganti menjadi polyline. Dan ininya jangan lupa diganti namanya menjadi jalan raya. Kita edit sesuai, pastikan koordinat sistemnya digunakan sesuai zona. Karena zona saya 50, saya gunakan 50. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung membagi ini. Kita klik di sini. Kita start ini, terus kita pilih di batas administrasi, terus kita jalan raya, terus kita pilih yang namanya line sini. Oke, line. Kita bisa zoom karena yang kita buat jalan, maka yang akan kita ikuti adalah garis yang berwarna hitam. Kita warna merah juga bisa. Usahakan serapi mungkin. Kita klik 2 kali untuk mengakhiri. Setelah itu kita lihat yang lain lagi. Kita start dari sini.
sampai atas gunung. Dua kali. Oke, lanjut dari sini. Kita klik 2 kali dari sini. Kita klik 2 kali dari sini lagi. Ini merupakan jalan raya ya teman-teman. Kita klik, kita lihat lagi di bagian sini juga ada. Dua kali, bagian sini juga ada. Pastikan seluruh jalannya digambarkan agar informasi yang ditampilkan lebih akurat. Oke, saya rasa cukup. Setelah itu kita bisa klik editor, kita stop editing, kita save. Oke, setelah itu kita edit warna jalannya agar lebih nampak seperti saya ingin menggunakan simbol ini VW, terus ketebalannya saya kurangkan menjadi 2, terus warnanya warna merah. Oke, nah akan terlihat jalannya di sini. Kita bisa setelah itu yang kita lakukan adalah menambahkan sungai yang ada di daerah peta ini. Sama kayak langkah-langkah sebelumnya, kita bisa klik ini katalog, terus kita pilih tempat filenya, kita klik kanan, kita klik new, terus kita klik save file, terus kita ganti menjadi, karena sungai berupa garis, kita klik polyline, terus kita namakan sungai, terus kita edit, pastikan koordinatnya menggunakan zona yang kita punya. Klik OK, kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan di bagian sungai, lalu kita edit picture, terus start editing, terus kita klik sungainya berupa garis line. Nah, kita lihat sungainya di sini sangat banyak. Dari sinilah.
suatu ketelitian agar semuanya dapat tergambarkan dengan baik. Belum. Banyak kali ya sungainya ini. Banyak kali sungainya. Kau mau nampilin semua apa kira-kira sungainya? Hah? Iya. Aduh. Ya. Andika Perkasa ini mantan Iya. jenderal. Jenderal aja. Jadi ini ya, Jateng. Gubernur. Iya. Biasa itu, Cok. Hah? Biasa politik kan.
Oke, setelah semua selesai kita save sungai yang kita udah buat dengan cara kita stop editing dan kita save. Nah, karena sungainya tidak terlalu kelihatan, kita bisa menabalkan sungainya. Kita mengklik warna ini dan kita klik warna biru 2. Setelah itu biru ini. Setelah itu kita agak tebalkan sedikit agar dia kelihatan. Kita klik oke. Nah, kelihatan sungainya. Setelah kita membuat sungai, selanjutnya kita membuat letak-letak seperti bandara dan lain-lain. Contohnya, saya ingin karena di sini tidak terdapat sebuah wilayah, saya ingin mengira-ngira lokasi mana di bagian sini yang terdapat terdapat ini coffee shop. Kita ke katalog, terus kita buka di mana kita mau save datanya, klik kanan, terus kita klik new. Habis itu kita save file. Karena yang kita buat ini berupa poin, maka kita klik poin, terus kita edit, pastikan zonanya tercakup zona yang kita miliki. Kita klik OK, terus kita namakan misalnya Mato 3. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik di bagian Mato 3, klik kanan, terus kita edit picture, terus kita start editing. Setelah itu kita klik bagian Mato 3-nya, terus kita klik poin, kita sebar. Misalkan dia di sini karena dia ada sunset. Kita ada bagian sini, 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 bagian sini. Oke. Setelah itu kita bisa agak ganti ininya menjadi, kita stop editing dulu, maaf. Kita ke editor, kita stop editing, kita save, terus kita ganti logonya agar bisa lebih terlihat. Contohnya kita menggunakan logo yang inilah. Kita klik warna merah misalkan atau warna kuning. Oke. Nah, kan terlihat seperti ini. Setelah itu kita bisa save data kita agar ini kalau misalkan mau lihat hasil akhirnya kita bisa uncentang petanya. Nah, maka akan nampak seperti ini. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke save ini, save datanya. Kita save di dokumen yang kita miliki di TL. Save. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.